Berarti orang yang merasa tidak punya masalah itu sebenarnya bermasalah. Jadi hidup itu kalau merasa, mobil itu kalau sensornya bermasalah, maka mobilnya suatu saat bermasalah. Maka sensor hidup itu penting. Yang merasa hidupnya tidak ada masalah, angkat tangan. Wah, banyak yang punya masalah. Yang tidak punya masalah. Tak ulangi. Yang pagi ini yang hidupnya merasa tidak punya masalah, angkat tangan. Oh, yang tidak punya masalah. Oke, terima kasih. Selasa sore kemarin saya melakukan perjalanan dari Mayangkawis menuju Blora sama Mas Jito sama teman-teman. Tiba-tiba sampai di Mayangrejo, mobil itu tiba-tiba mogok, ada nyala gambar aki, langsung mogok. Saya tanya teman yang punya bengkel di Jakarta, katanya, oh itu akinya nggak ngisi, ampernya nggak ngisi. Lah kok nggak ada sensornya, padahal biasanya ada sensornya. Akhirnya didorong sama Pak Kaji Yudi itu yang punya toko emas di Pasar Pengumpungan, yang punya kolam renang di Kalitidu, yang punya kolam renang di Toko Umar dan lain sebagainya. Setelah di bengkel, ternyata bengkelnya itu ngomong, ini sensornya ini mati sudah hampir 7 bulan 8 bulan sampai gosong. Hanya pagi ini Kiat lepas dari kesulitan hidup itu karena Allah menguji manusia di dunia ini pasti penuh dengan kesulitan dan ujian. Kita kalau di surga nanti nggak ada kesulitan, nggak ada masalah, itu di surga. Kalau di dunia pasti punya masalah, pasti punya kesulitan. Makanya nek ana wong kok muni urip kok kaya ngene, ya pancen ijek neng dunya. Bojoku kok ngene, pancen jek neng dunya. Sampai neng swarga semuanya sempurna. Oke? Next. 3 sumber masalah hidup. Ini sengaja tak bahasa Arabkan biar sampean nggak terlalu paham dulu. Biasanya orang kalau sok paham itu terus nerka dewi. Ada 3 sumber masalah hidup. 1 berkaitan dengan akidah, 2 berkaitan dengan muasyarah, 3 berkaitan dengan akliyah. Coba yang hari ini ingin hidupnya bahagia, katakan saya nanti. Siapa yang hari ini bahagia? Katakan saya. Siapa yang hidupnya berkah? Katakan saya. Siapa yang hidupnya penuh semangat? Katakan saya. Oke, siap. Ini wis sayang, ini wis siap kabeh berarti. 3 sumber masalah hidup. Next. Yang pertama masalah akidah. Akidah itu keyakinan. Iki nek nyeluk ibu-ibu atau mbak-mbak ya? Mbak-mbak, oke. Sing ibu-ibu merasa muda saja. Anu mbak-mbak, kok ewoh kabeh. Biasa dipanggil ibu jadi mbak. Masalah yang paling banyak yang dialami orang-orang, saya tidak menyebut Anda karena saya tidak ingin Anda punya banyak masalah. Orang-orang saja. Di luaran sana yang banyak masalah, yang membuat masalah seseorang itu masalah apa? 1. Ekonomi, rumah tangga atau apa kira-kira? Yang banyak terjadi masalah di luar sana yang terjadi adalah ekonomi. Yang kedua rumah tangga. Yang ketiga berarti ekonomi karo rumah tangga tok. Anak, terus pekerjaan, terus tetangga. Iku sing tanggane nyocot wae iku. Ekonomi, rumah tangga, anak, tangga, tetangga, terus apa maneh?
Kemarin saya melakukan perjalanan ke Cirebon, ke Subang tapi mampir Cirebon, bertemu dengan salah satu wali santri dan pengusaha. Beliau cerita, Pak Kiai, alhamdulillah usaha saya satu hari itu biasanya 5 sampai 7 juta satu hari, penghasilannya 5 sampai 7 juta. Saat Covid kemarin turun tidak 5-7 juta, tapi 75.000, 50.000 satu hari. Itu bukan penghasilan Mbak Yai, itu omset. Jadi penghasilannya asalnya 7 juta, ketika Covid kemarin omsetnya hanya 75.000, 50.000. Terus jenengan ngoten niku yo je enjoy apa nyantai apa panik Pak? Jawabannya satu. Kula tetep seneng Pak Yai, anak tasik teng pondok, bojo tasik nderek kula, omah tasik aman. Rencang kula, temen saya Pak Yai, anaknya jadi pang, istrinya ikut orang, rumah disita bank. Ayo sak beja-bejane aku, ijek anak ijek neng pondok, bojo cek seneng aku, omah cek aman. Temen saya anaknya ikut pang, suaminya istrinya ikut orang, rumahnya disita bank. Ini masalah nggak kira-kira? Masalah. Sebenarnya masalahnya sama. Di situ ada ekonomi, di situ ada rumah tangga. Akidah ini apa? Keyakinan. Satu. Kenapa orang punya masalah? Satu, dia berpaling dari Allah. Dia tidak bersyukur. 3, dia bakhil. Berpaling dari Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dariku, maka aku memberikannya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang-orang yang berpaling dari Allah, kehidupannya dibuat sempit. Ada yang tidak sholat, dia tidak mau berzikir, tidak mau sholat, gak gelem sopo masjid, gak gelem sopo musola. Orang itu menyulutkan dirinya sendiri, maisyahnya akan dibuat sempit, kehidupannya akan dibuat sempit. Tapi jangan diartikan seperti ini. Berarti nek wong sholat rezekine akeh, nek wong sholat mobil mewah, nek wong sholat iso gawe omah, nek wong sholat gajine akeh, nek wong sholat sing ora sholat ora iso tuku mobil, sing ora sholat ora iso tuku omah, sing ora sholat ora duwe duit akeh. Bukan seperti itu artinya. Kalau diartikan seperti itu, banyak orang yang tidak sholat. Buktine tanggane sampean ya ora sholat, omahe ya tingkat. Tanggane sampean ya ora sholat, tapi anake ya biasa, ora nakal-nakal nemen. Lah terus artinya ini apa? Mbak-mbak sekalian, kok penak ibu-ibu ketoke ya. Mbak-mbak sekalian, jadi terus gunanya apa sholat? Gunanya apa sholat? Gunanya apa? Gini. Sholat itu bukan untuk mendatangkan mobil. Sholat itu bukan untuk menaikkan derajat kita di dunia. Sholat itu bukan untuk bisa punya uang banyak, bukan. Setiap orang itu pasti diuji oleh Allah. Orang yang sholat, dia akan sabar menghadapinya. Semua orang diuji oleh Allah. Orang yang tidak sholat, dia tidak bersabar menghadapinya. Makanya wasta'inu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya ketika kita menghadap Allah, tidak berpaling dari Allah, hidup kita itu akan lapang. Orang yang tidak sholat, walaupun hartanya banyak, walaupun rumahnya tingkat, walaupun mobil mewah, dia akan diberi hati yang sempit. Petuk wong ya angel guyune, petuk bojo yo angel meseme, petuk anak senengane kudu nyetot
wae niku kehidupan yang sempit. Diundang tanggane bancaan gak tahu kober iso. Diundang koncone resepsi ora kober iso. Karena apa? Hatinya sempit. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang yang punya masalah itu satu, tanyakan dulu bagaimana hubunganmu dengan Allah. Salate kepriye? Ada orang yang seperti ini, Pak Kiai. Saya itu sudah saatnya bayari anak sekolah kuliah. Terus jatuh temponya tanggal 14. Terus ngoten niku yo Masya Allah 2 minggu dibuat poyang payeng piye yo iso bayari anakku sekolah. Jebule tanggal 14 isu subuh lagi ono jalan keluar. Jadi jalan keluar selalu muncul di saat-saat akhir. Iku biasane dia menghadap Allah, dia menunaikan panggilan Allah juga di saat detik-detik akhir. Kok guyu tahu krasa to sampean? Nek sampean salate kedandapan, engko nek nyelesekno masalah ya kedandapan. Wayahe jatuh tempo bayari utang. Tanggal 13, ngono tanggal 12 sore ya lagi oleh. Padahal 2 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya wis ngalor ngidul golek tapi gak oleh-oleh. Oleh ya detik-detik akhir. Di injure time. Engko karena apa? Dia memenuhi panggilan Allah juga senengane waktu-waktu di injure time. Subuh tuluk jam 5 lebih 10 menit, dia jam 5 baru subuh. Zuhur jam setengah 3 sudah masuk zuhur, jam 2 lebih seperempat baru zuhur. Maka masalahmu akan diselesaikan oleh Allah saat injure time. Ada yang masalah paling besar biasanya apa? Ini marah ibu-ibu jadi gak patek mikir masalah. Wis pokoknya aku karek bojoku Pak Yai. Nggih. Oke, biasanya masalah yang paling kredit apa biasanya? Yang membuat orang panik apa? Kok uang? Saya pernah 18 hari nggak pegang uang sama sekali. Yo nggak punya uang, istri saya nggak pegang uang juga nggak punya. Pokoknya gak nyekel duit blas 18 dino. Yo cek urip, yo cek guyon, yo cek biasa. Berarti sebenarnya uang itu nggak masalah sebenarnya. Apa ya? Biasanya sing wong panik. Sakit. Mertua sakit atau orang tua sakit, di rumah nggak ada uang, konco ditelepon gak ono sing ngangkat. Perkara nek diangkat ki kok tambah beban. Mertua di rumah sakit, di rumah nggak ada uang, teman ditelepon nggak ada yang nyambung, saudara acuh tak acuh, beban tidak? Biasanya yang seperti itu melakukan apa? Buat status, konco iling wayah penake tok. Terus status kedua, saudara nggak ada yang peduli. Ketiga apa? Oke, itu masalah. Kalau kita menghadapi masalah seperti itu, iki solusinya mosok langsung solusi. Engko guru ya solusinya ya. Iki membahas masalah dulu. Kenapa kita banyak masalah? Ternyata urusan kita sama Allah belum selesai. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka kehidupan kita akan. Suami Anda tiba-tiba malam hari ngomong, Bu, Ibu ingin surga. Ingin Pak. Ada Bu surga yang disediakan untuk wanita-wanita yang bersabar seperti Ibu. Maksudnya apa Bapak? Bagaimana kalau aku ingin poligami? Itu masalah apa tidak? Wah, buanter nek muni masalah. Kira-kira ketika suami seperti itu, Anda melakukan apa? Ambil sapu Pak. Ambil apa tadi? Ambil satu.
Sapu apa digepukno satu. Kalau sapu nggak masalah, yang penting jangan sabit. Ambil sapu, digepukno, Dik, sabar. Orang poligami itu ada 3. Apa Pak? 1. Badai pasti berlalu. Wis tukaran sithik gak apa-apa saulan, badai pasti berlalu. Terus sampean jawab, tidak Pak, kalau saya tidak badai pasti berlalu. Lah apa Bu? Terhempas badai. Pasti kita akan rusak rumah tangga kita. Badai pasti berlalu, terhempas badai. Sing nomor 3 sing lanang, enggak Bu, walaupun aku terhempas badai, aku akan selalu menerjangnya. Wah, jenenge menerjang badai. Masalah tidak seperti itu? Masalah. Kenapa terjadi masalah seperti itu? Hubungannya pasti 3 tadi, akidah, muasyarah, dan akliyah. Yang pertama, berpaling dari Allah. Yang kedua, tidak bersyukur, suka mengeluh. Di sini ada nggak temen yang sukanya urip kok ngene? Pak Presiden gak mikir no rakyate. Bupati blarah mau dadali dalan tok ra dandani umate. Bener dalan yang lunyur tapi masjid ra diopeni. Wes. Terus lurah bareng yang ngono. Wes guru-guru wah kau wabeh. Kabeh salah. Tidak ada yang benar. Ada yang seperti itu? Orang itu bermasalah dengan dirinya. Kok jemeneh Gusti Allah, kok jemeneh presiden, kok jemeneh lurah, kok jemeneh kiai, gurune, anak bojone gak cocok karo dhek. Karena apa? Karena sering mengeluh, tidak bersyukur. Gaji lo ngulang ya ono, ya ini mosok kok gak pengertian bel. Mau yuk diundak-undak no sithik ah. Ngene iki lho opo? Ketemu, piye Bu kabare Bu? Alah apes. Lah urip. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa bersabda, siapa yang bangun tidur kemudian di pikirannya tidak ada ingin menyakiti orang lain, di pikirannya hanya ingin berbuat baik untuk orang lain, maka seumur-umur orang hidup orang ini akan diberi keberkahan oleh Allah. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah sejak dia sudah bangun dari tidurnya. Karena apa? Ingin idkhalus surur, ingin membahagiakan orang lain, tidak mengeluh. Contoh, bangun tidur. Apa yang dilakukan orang bangun tidur yang pertama? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Setelah berdoa apa yang dilakukan? Tersenyum. Sapa suami. Kalau suami masih tidur, bangunkan. Kalau belum punya suami, bangunkan guling. Senyum-senyum sendiri. Anggap ini suaminya, Mas, bangun Mas. Senyum. Setelah senyum, ke kamar mandi. Membersihkan diri, kemudian sholat berjamaah. Kemudian berbicara yang baik terhadap siapapun yang kita ketemui hari itu, pagi itu. Kalau ketemu orang tua, senyum sapa. Ketemu suami, senyum sapa. Ngersake nopo Mas, kopi nopo susu, nopo teh. Wis sak karepmu Dik, wong lanang ora berpendirian, milih. Senyum. Soale aku tahu duwe kanca wedok, pancen wong lanang nek ditakoki piye le Pak Yai? Lah piye le Bu? Bojoku nek tak takoki kudungku piye to Pak ngene iki? Ya wis apik. Sing rupane kuning ki piye Pak? Ya wis apik. Lah sing ireng ki ya wis apik. Lah aku pokon milih ndi? Karek kowe. Lah nek ngono ya ora usah takok. Wong lanang kok ora duwe pendiri. Kok nek sing lanang tak takoki, kenapa sampean enggak pernah menentukan Dik iki sing luwih apik? Lah ya piye to Pak Yai menentukan piye? Wong tak jawab kuning Dik iku luwih pantes luwih apik. Alah kembaran karo kae kok elek. Lah nek tak pilihno dheke ya ngono. Tidak bersyukur. Pagi hari senyum, setelah senyum sapa orang, idkhalus surur, masukkan. Ketemu bakul rengkek. Plek, kangkung ini berapa harganya? 2.500.
Walah, ayu-ayu yo. Iki lho asline 3.000 lho cek kemurahan. Wah, iya yo, iya bakul rengkeke melok seneng. Lah iki telone iki kok cek walah. Murah, senyum 3.000. Najan asline kelarangan lemes. Bakul rengkeke ketemu wong akhire berceria-ceria. Ana bocah yatim mlaku-mlaku guyu-guyu, "Le, ape ning ndi? Dolan, Bu, rene-rene." Kayak dhuwit 1000. Masyaallah. Plek itu khalu surur. Orang seperti itu dosanya pagi harus sudah diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Bersyukur. Tangi turu. Pak, tanggal 17 waya kreditan. Wes, masalah wis. Tangi turu wis mikir masalah. Ketemu marotuwa, nduk, ndak wayahe. Wes, ketemu bakul rengkek. Kanggo ki pira regane? 2.500. Kanggo ngelek ngene kok. Kebahagiaan menular. Begitu juga dengan keburukan menular. Kesedihan juga menular. Masalah juga menular. Bagaimana agar walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Maka dengan ujian itu Allah hanya menginginkan mengetahui siapa di antara yang jujur di antara kalian dan siapa di antara orang-orang yang berdusta. Jadi asline wong mukmin yo dikei ujian, wong kafir yo dikei ujian. Wong mukmin dikei ujian bersyukur, bersabar, wong kafir dikei ujian mengeluh, menghujat, memaki. Makanya aslinya ketika kita mendekati Allah itu tujuan kita hanya satu, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersyukur, kita adalah orang yang bersabar. Itu sholat agar kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bersabar. Itu bukan kok dengan sholat terus rizkimu lancar, maksudnya duitmu akeh, omahmu tingkat, mboten. Tapi dengan sholat kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersyukur dan kita adalah orang yang bersabar. Bagaimana mengatasi tidak bersyukur ini? Ada orang pangapunten. Masalah sing paling berat poligami di wis. Anak dadi pang wis. Mertua sakit wis. Makanya cara Ibnu Athaillah menyelesaikan masalah ini, ketika kamu diuji oleh Allah, sebuah ujian yang kamu merasa berat, maka tahakkok biduk fika. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tahakkok biduk fika, akuilah kelemahanmu, maka Allah akan menunjukkan kedikdayaannya. Tahakkok bi ajazika, akuilah ketidakmampuanmu, maka Allah akan memberikanmu kemampuan. Iki koko solusi ning guri-guri dhisik. Jadi satu, sumber masalah berpaling dari Allah. Kedua, tidak bersyukur. Yang ketiga, bakhil. Kita bisa tajribiyah, meneliti. Siapa orang yang bakhil, kehidupannya sama Allah dibuat sempit. Bakhil itu apa? Medit. Bahasa Arab medit itu ada dua. Ada syuh, ada bakhil. Syuh itu medit, tapi dia masih mau membiayai dirinya, itu syuh. Bakhil itu medit, tapi dia tidak mau membiayai dirinya dan orang lain. Contoh nek syuh ngene. Makanan yang paling enak di Bojonegoro itu mie ayam atau bakso? Lagi ngene wis beda, ana sing mie ayam, ana sing bakso. Oke, kita tentukan bakso saja. Sampeyan seneng bakso utawa kita gabung miso wae. Mie bakso. Sampeyan seneng karo mie bakso, tiba-tiba temannya nelpon. "Mbak, eneng apa, Dek? Ayo yuk misonan neng di Mojodesa." "Oke, gak apa-apa, jam 2 ya." "Ya, jam 2. Miso Mojodesa regane 11.000. Dia ambil uang hanya 11.000. Ketika teman-teman yang ngumpul, "Iki nggon wis tak bayari." Wong koncone papat, sing dipangan miso papat, 5 sakan dhek ngetokno dhuwit 11.000 tok. Syuh. Pelit tapi bahasa Arabnya syuh.
Ana sing bakhil, ya oke, neng Mojo Desa mangan miso, wayahe bayar. Ki 2 menit kas bayar. Aduh, wetengku gak patek penak neng toilet. Terus neng toilet iki kira-kira wis dibayari apa? Durung. Metu plek. Wis dibayari, alhamdulillah. Lah wi bakhil. Untuk dirinya sendiri dia tidak mengeluarkan, apalagi untuk orang lain. Itu bakhil. Orang yang seperti itu menyiksa dirinya. Makanya seburuk-buruk keadaane wong wedok nek duwe bojo medhit. Loro tenan. Carilah suami yang sahih. Carilah suami yang lumah. Pokoknya beja-bejane wong wedok nek duwe bojo sing loro-lorone wong wedok nek duwe bojo sing anggete pingin duwe bojo ayu dikongkon perawatan yo eman. Pingin mangan enak dikongkon ngetokno duit eman. Akhirnya terus sing wedok ya wis Mas, duitmu empet dhewe, pek dhewe, aku tak golek-golek dhewe. Makanya wanita karir seperti Anda itu pertanyaannya ada 2. Iki perkara bojomu medhit apa perkara pingin bantu suami yang baik? Muga-muga wae. Loh, pancen wong medhit iku nyiksa awak tenan. Kon lemu lho ora iso. Ape lemu piye? Wong keinginan diempet, pengen ayem diempet. Makanya besok melanjutkan tema ini adalah besok temanya formula membangun kehidupan, diantaranya adalah bagaimana mengelola keuangan yang baik, membangun ekonomi. Sak tenane sing dibutuhno wong wedok iku sepiro, sing dibutuhno sing lanang iku sepiro, itu ada aturan mainnya. Nek lebih dari itu jenenge boros, nek kurang dari itu jenenge medhit. Simplicity, hidup semurah mungkin dengan pelit itu 2 hal yang berbeda. Pak Tohawi lho, kok neng luar negeri, kok neng luar pulau, bojone kok neng KDS, neng Bravo, urip kok boros. Itu bukan boros, itu sederhana. Karena mestinya kita bisa mengeluarkan yang lebih banyak, tapi kita tahan. Jangan pernah mengukur sepatu Anda dengan ukuran sepatu orang lain. Mungkin Anda mengatakan tetangga Anda boros, padahal dia ikhlasnya wis ngirit. Jadi ada aturan main. Berarti boros dengan dermawan 2 hal yang berbeda. Sederhana dengan pelit itu 2 hal yang berbeda. Tenang. Makanya ono Joko tuwek. Iki sing contohnya Joko tuwek atau perawan tuwek. Joko tuwek, gak payu-payu rabi tapi hidupnya mapan. Ketika ditanyakan perempuan kenapa kok nggak laku-laku ya, padahal usianya sudah 37 tahun, rumah sudah punya sendiri, sawah ombo, opo-opo ombo, duit kekayaan melimpah, kenapa dia nggak cepat menikah? Gak nih sing gelem, lah kena opo medit, penyakitnya mau medit tok gak ono sing gelem. Akhirnya ada santriwati yang siap mendidik. Coba saya insya Allah nggak apa-apa menikah. Dikirone nek wis nikah karo DE, dididik dengan ilmu agama pelan-pelan, ditarbiyah pelan-pelan oleh istrinya, sering ngobrol tentang kedermawanan, perasaane penyakit medite mari. Dadak tambah parah. Sing wedok bendino dikai, "Dik, lawah kerupuk karo sambel." Iya. Nek gak kepeksa aja tuku pindang lho ya. Saking medite. Suatu saat istrinya hamil. Lah hamil ini kan kesempatan. Biasanya orang hamil itu ya iku mbah nyidam tenanan mbah ora ya ora ngerti. Akhirnya si istri ngomong, "Pak, Mas, ya Dik, anakmu ki lho nyidam Mas, gak kena diempet lah pengin apa Dik? Pengin mangan iwak ndas wedhus." Saking kepinginnya iwak ndas wedhus. Gak apa-apa Dik, gak apa-apa, demi anak kita Dik tak tukokno ndas wedhus. Tuku apa ning pasar Banjarrejo. Sak Banjarrejo ya krungu kabeh. Nek wong Mulyarejo ki ya kok Mulyarejo Mulyagung. Eneng wong Mulyagung ngene. Ana wong medhit, wong ndi wong Mulyagung. Mlebu.
Kerungu kabeh kadingaren wong Medit iki kok mau sapa pasar. Biasane kan ra tau sapa pasar. Lombok yo ning gurine omah. Bayem mudik ning gurine omah, pokoknya selama ning pinggir omah cek eneng dhek gak tau blonjo ning ngarep omah. Eneng wong Medit ning pasar Banjarrejo. Pak Medit sampean golek apa? Bojoku nyidam das. Alah sampean aja ning kene. Lah kena apa ning kene regane larang. Ning kene iku ndas wedhus tok 50.000. Sampean gelem murah ning ndi? Ning pasar. Ndi jenenge ning pasar Pumpungan. Ning pasar Pumpungan iku ning kono mok 35.000 diitung. Wah ki kacek 15 sedengan. Bensin ora ning 5.000 kene kuno wae. Langsung teko pasar Pumpungan wong jenenge wong Medit, sak Pumpungan masyhur. Eneng wong Medit ning pasar Pumpungan. Lho nek cara jenengan tingali kitab Ihya, ngrasani iku dosa. Tapi nek wis ifsya keelekane iku ngrasani gak dosa. Contoh, Medit iku wis masyhur nek wong kuwi Medit. Sak desa roh kabeh nek kuwi Medit kuwi mbok rasani wong kuwi lho Medit iki gak dosa. Dase ana dosa sing ngrasani lho ora dosa, yaitu ngrasani wong Medit. Uripe dingel-ngel. Bareng ning Pumpungan. Eneng wong Medit golek apa, Pak? Ndas wedhus ning kene larang, Pak. Piro 35.000. Lah sing murah kali tidu. Neng kono muk 15.000. Walah separo dhewe. Ya wis aku tak rono. Bareng urung sampai teko kali tidu. Sampai teko ndi? Mayangrejo. Sampai teko Mayangrejo. Udan deres. Mboten udan deres. Ora nggawa mantel, tapi kenaan bensin apa-apa wong Medit. Padahal sepeda motor wis sogun 4 tak, jek kentekan bensin saking medite. Ana kantor lantai 5. Nang pinggir Mayangrejo ana kantor lantai 5. Kok ana wong kudanan ngiyup. Karo sing duwe omah, kok ana wong kudanan ngiyup. Nggih Pak, kongkon mlebu. Bareng mlebu daleme pundi? Kula mulya agung. Lah ajeng teng pundi? Pados ndas wedhus. Sampeyan kok klambine kok teles kabeh, celanane teles kabeh. Nggih, Pak. Iki lho, aku duwe klambi anyar, aku duwe celana anyar, ndang digawe. Urung tau tak gawe iki anyar. Jenenge wong Medit, alhamdulillah. Gusti Allah nek welasi yo ngene iki rasah tuku yo oleh moh-mohan meh. Pak, iki rak cek udan, yo ayo dahar dhisik. Bareng disugoi, dadakan ning ndas wedhus loro wis mateng. Pikirane pelek nek wong Medit yo ngene iki lho. Roh dek. Pak, eneng apa gak? Ngeten lho, kula kan niku asline ajeng teng kali tidu pados ndas wedhus lha nggih. Lah kok sampean betani ndas wedhus, sugoi ndas wedhus kula kok eman. Lah pripun? Kula bungkuse mawon pripun? Lumayan mboten sios tumbas ndas wedhus oleh gratisan. Ciri sing duwe iki. Mboten sah, Pak. Telaske monggo sareng kula, mangke masalah ndas wedhus jenengan mboten sah tumbas, kula betani kalih mumpun mateng. Ciri wong alhamdulillah, wong nek disayang Allah yo ngene iki. Bareng pun dahar digawani ndas wedhus kresek, wong ki bingung. Omahe wonge tingkat 5. Kok lumane gak kaprah karo wong apik, iki penggaweane apa? Pak saderenge kula mantuk, "Ya Mas, kula angsal tanglet." "Ya Mas takok, jenengan perdamelane napa, Pak? Kok saged ngeten?" "Anu Mas, kula niku mergawene teng sensus, teng Bojonegoro kota kalih kecamatan Kapas sekitare." "Sensus napa, Pak?" "Sensus wong Medit." Dadi kula niku penggawean kula nyateti wong Medit-medit, Pak. Lah kok sampean sensus kena apa? Ngeten lho. Biasane wong Medit niku bojone sing wedok ngoten niku biasane dikei duit akeh tapi gak oleh tinggo blonjo.
Lah terus wong medhit niki wis dadi sunatullah, nek wong medhit kuwi uripe ra iso dawa, atine susah terus gampang kena penyakit, mbah lambung, mbah apa terus mati. Lah biasane sing medhit kuwi mati, bojone rondo enom. Lah penggaweanku yo ngerabi rondo-rondo enom. Sing donyane akeh. Dhek mikir, lah kira aku barang. Mulai langsung ki lho ndak sedose. Lah dek sengol pak omonganmu. Wis to ndang dienggo, ndang dipangan. Gabahe sing 10 ton tokno kabeh. Kene ngopo to Pak? Wis to tokno kabeh, sedakono kabeh. Lah sampean nek lumat wis to sedakono kabeh. Iki donya tak kelumpukno paling yo pek kowe aku mati kowe rabi wong neh. Jadi ternyata medhit niku ngangel-ngangelno urip. Wala yajtami'u asyuh wal imanu fi qalbi abdin abadan. Tidak berkumpul pelit dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Kalau orang beriman pasti dermawan, kalau orang tidak beriman pelit. Maka tanda orang yang beriman hatinya dilambangkan, tanda orang yang kufur hatinya disempitkan. Maka orang-orang yang pelit itu akan diberi masalah sama Allah. Duit sing mestine mbok sedekahno, duit sing mestine mbok zakatno, mbok sedekahno, mbok zakatno, kok mbok empet, mbok gegep ora mbok tokno, tetep mbok tokno nggo kebutuhan liya. Mbok kanggo suntik, mbok kanggo ganti ban, mbok sepedae ketilang, pokoke ono. Apa yang tidak kamu keluarkan dari sedekah dan zakatmu, maka akan kamu gunakan dengan hal yang sia-sia. Tetap mbok tokke tapi nganggur.